Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Inayatul Ulia Al-Husna. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fintech, penggadaian, dan leasing. Oke, definisi fintech. Fintech adalah jenis perusahaan di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi. Bisa juga diartikan sebagai segmen di dunia startup yang membantu untuk memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mempertajam, mengubah, dan mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan, sehingga mulai dari metode pembayaran, transfer dana, pinjaman, pengumpulan dana, sampai dengan pengelolaan aset bisa dilakukan secara cepat dan singkat berkat penggunaan teknologi modern tersebut. Maka tidak heran jika kemudian financial technology menjadi kebutuhan yang bisa mengubah gaya hidup seseorang, khususnya mereka yang familiar atau bergelut di bidang keuangan dan teknologi. Nah, fintech mampu mempengaruhi gaya hidup seseorang. Terdapat beberapa alasan yang membuat gaya hidup seseorang berubah karena adanya fintech teknologi. Yang pertama, membantu UMK mendapatkan modal usaha dengan bunga lebih rendah. Sebelum adanya fintech, para pelaku UMK di Indonesia mengandalkan pinjaman dari bank untuk mendapatkan modal usaha. Seperti yang Anda ketahui, pinjaman di bank biasanya memiliki bunga yang cukup tinggi. Selain itu, persyaratan dan prosedur yang cukup sulit. Nah, yang kedua ada penyediaan layanan finansial. Salah satu manfaat yang mungkin dirasakan oleh masyarakat atas kehadiran finansial teknologi adalah kemudahan pelayanan finansial. Contoh sederhananya jika dahulu mereka ketika akan mentransfer uang, maka mereka harus datang dulu dong ke mesin ATM terdekat atau bahkan ke teller bank. Nah, sekarang dengan adanya fintech, mereka nggak perlu lagi tuh untuk datang ke bank atau mendatangi ATM terdekat. Tinggal melakukan melalui smartphone pribadi mereka. Nah, yang ketiga, finansial mendukung inklusi keuangan. Fintech dirasa dapat menjadi alternatif solusi untuk membantu mencapai target inklusi keuangan yang sampai saat ini baru mencapai 49%. Sedangkan pada 2019 ini, Dewan Nasional Keuangan Indonesia Induksi DKNI menargetkan inklusi sebesar 75%. Seperti yang kita ketahui, layanan fintech pada umumnya berbasis online, sehingga Anda bisa mengaksesnya lebih mudah kapan saja selama Anda tersambung dengan jaringan internet yang mumpuni. Lalu yang keempat dan yang terakhir, mengurangi jumlah pinjaman berbunga tinggi. Saat ini, fintech dianggap dapat menjawab permintaan sistem peminjaman uang yang transparan dan dapat dinikmati masyarakat. Selain itu, jika dibandingkan dengan sistem pinjam uang atau dana lainnya, fintech memberikan pinjaman dengan bunga yang tidak terlalu tinggi. Selanjutnya, jenis fintech. Pada dasarnya, fintech memiliki banyak layanan dan produk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun, berdasarkan Bank Indonesia, fintech ini terbagi menjadi 4, yaitu peer-to-peer, lending, dan crowdfunding. Peer-to-peer lending dan crowdfunding dikatakan juga sebagai marketplace finansial. Platform seperti ini mampu mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memberikan dana sebagai modal atau investasi. Biasanya proses melalui P2P lending ini lebih praktis karena dapat dilakukan dalam satu online platform. Nah, yang kedua ada manajemen risiko investasi. Dalam jenis yang satu ini, Anda bisa
mantau kondisi keuangan, dan juga melakukan perencanaan keuangan dengan lebih mudah dan praktis. Jenis manajemen risiko investasi biasanya hadir dan bisa Anda akses melalui smartphone. Anda hanya perlu memberikan data yang dibutuhkan untuk bisa mengontrol keuangan Anda. Yang ketiga ada payment, clearing, dan settlement. Terdapat beberapa startup finansial yang sering menyediakan payment gateway atau e-wallet yang mana kedua produk tersebut masih masuk dalam kategori payment, clearing, dan settlement. Lalu yang keempat atau yang terakhir ada market aggregator, yaitu jenis fintech yang saat ini mengacu pada portal yang mengumpulkan beragam informasi terkait keuangan untuk disuguhkan ke target audiens atau pengguna. Biasanya fintech jenis ini berisi berbagai informasi, tips keuangan, kartu kredit, dan investasi. Dengan adanya fintech jenis ini, diharapkan Anda dapat menyerap banyak informasi sebelum mengambil keputusan terkait keuangan. Oke, lanjut ke cara kerja fintech. Cara kerja fintech, penyedia kredit. Ini kita ambil contoh fintech penyedia kredit elektronik ya guys. Nah, penyedia kredit pertama-tama adalah menerima pendataan dari masyarakat nasabah kredit. Setelah melakukan verifikasi data serta peminjaman ke lembaga peminjam simpanan (LPS) dan Bank Indonesia (BI), fintech akan mencairkan dana ke toko elektronik tempat nasabah mengajukan kredit. Selanjutnya, toko elektronik akan mengirimkan barang pesanan ke nasabah. Berdasarkan mandat fintech, selanjutnya fintech akan mengenakan bunga pinjaman kepada nasabah di setiap pembayaran. Dengan bunga inilah fintech melaksanakan kegiatan operasionalnya. Oke, lanjut ke materi yang kedua, yaitu pegadaian. Pegadaian merupakan badan usaha milik negara atau bisa disebut dengan BUMN yang meminjamkan uang dengan menerima barang sebagai jaminan dari pinjamannya. Nah, pegadaian bermula dari perusahaan yang dibuka pertama kali di daerah Sukabumi pada tanggal 1 April 1901 sampai dengan Agustus 2020. PT Pegadaian telah mempunyai outlet sebanyak 4.100 yang tersebar di seluruh Indonesia. Produk dan layanan Pegadaian juga dapat diakses di lebih dari 1.000 agen. Lalu produk-produk Pegadaian adalah cukup beraneka ragam. Bisnis utama Pegadaian adalah memberikan pinjaman dengan jaminan barang yang bergerak baik secara konvensional maupun syariah, sedangkan bisnis pendukung Pegadaian adalah meliputi pembiayaan usaha mikro, lalu cicilan dan tabungan emas, cicilan kendaraan bermotor, pembiayaan haji, dan wisata syariah. Lalu secara umum, bisnis Pegadaian terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada pegadaian konvensional. Menurut hukum perdata, pemilik prinsip tolong-menolong. Dalam usahanya tersebut, keuntungan pegadaian adalah bunga dan biaya administrasi. Peminjaman atau debitur dari pegadaian juga harus menyerahkan harta benda bergerak yang bisa digadaikan atau dijaminkan. Nah, lalu yang kedua ada pegadaian syariah. Secara mendasar, perbedaan gadai syariah dan konvensional adalah pada akadnya. Lazimnya, dasar hukum pegadaian syariah adalah menggunakan akad ran. Dalam bahasa Arab, ran memiliki arti ketetapan atau kekekalan. Selain itu, ran bisa diartikan sebagai barang jaminan atau anggunan.
Nah, istilah lain dari ran adalah al-hasbu, sementara dalam prinsip syariah yang digunakan dalam akad gadai, ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menerima atau menahan jaminan bisa memungut sesuatu seperti biaya kepada peminjam yang dalam akad digunakan sebagai biaya penitipan atau biaya pemeliharaan sesuai kesepakatan bersama. Dengan jumlah kantor cabang tersebar di banyak kota, pegadaian adalah alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan uang, namun tentunya dengan menyerahkan jaminan atau gadai. Nah, selanjutnya ada tugas, tujuan, dan fungsi pegadaian. Sebagai lembaga keuangan non-bank milik pemerintah yang berhak memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai yang bertujuan agar masyarakat tidak dirugikan oleh lembaga keuangan non-formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Maka pada dasarnya lembaga pegadaian, perum pegadaian tersebut mempunyai tugas, tujuan, serta fungsi-fungsi pokok seperti berikut. Nah, tugas pokok pegadaian yaitu menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan pegadaian atas dasar materi. Lalu fungsi pegadaian yaitu sebagai pengelola penyaluran dana pinjaman yang berdasarkan atas dasar hukum gadai dengan cara yang mudah, cepat, dan aman. Lalu untuk mengelola semua bentuk keuangan, kepegawaian, keperlengkapan, pendidikan, pelatihan, mengelola sebuah organisasi, dan tata cara dalam pelaksanaan pegadaian, dan lain-lain. Lalu tujuan pegadaian yaitu untuk melaksanakan dan menunjang sebuah kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan di bidang pembangunan nasional yang melalui penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai. Lalu di sini ada produk atau layanan. Yang pertama ada KCA, kredit cepat amanah. Yang kedua ada kreasi. Yang ketiga ada kredit angsuran sistem gadai. Yang keempat ada gadai syariah. Yang kelima ada jasa taksiran. Yang keenam ada jasa titipan. Yang ketujuh ada Krista. Yang kedelapan ada Arum. Yang kesembilan ada Mulia. Yang kesepuluh ada Pucica. Nah, kalian untuk informasi lebih jelasnya bisa dicari di internet atau di Google. Lalu di sini juga ada kegiatan usaha pegadaian. Yang pertama ada pinjaman jangka pendek dari perbankan, pinjaman jangka pendek dari pihak lain. Yang ketiga ada penerbitan obligasi. Yang keempat ada modal sendiri. Lalu ada kategori barang gadai perhiasan, yaitu biasanya berupa emas, perak, intan, mutiara, dan lain-lain. Yang kedua ada barang elektronik, biasanya seperti TV, kulkas, tab, radio, dan lain-lain. Kendaraan seperti motor dan mobil. Barang-barang rumah tangga itu seperti barang-barang pecah belah. Lalu ada mesin seperti mesin jahit, mesin kantor. Tekstil itu ada kain batik, permadani, dan lain-lain. Dan barang-barang lain yang dianggap bernilai. Lalu materi yang ketiga atau materi yang terakhir yaitu leasing. Leasing yaitu suatu bentuk pembiayaan yang menyediakan barang-barang modal atau alat-alat produksi dalam jangka waktu tertentu, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi operating lease, di mana pihak penyewa yang bisa disebut dengan lessee harus membayar uang secara berkala terdiri dari nilai pemungutan suatu objek leasing ditambah bunga, biaya-biaya lain, serta profit yang diharapkan memberi sewa lessor. Nah, di sini ada bentuk-bentuk perusahaan leasing. Yang pertama ada independent leasing,
Biasanya perusahaan ini berdiri sendiri atau independen dari pemasok yang mungkin dapat mempengaruhi kebutuhan barang modal nasabahnya atau bisa disebut dengan lessee. Yang kedua ada company captive lessor. Sering juga disebut dengan two-party lessor yang melibatkan dua pihak. Lalu ada lessee, broker, atau packager. Nah, biasanya berfungsi mempertemukan calon lessee dengan pihak lessor. Nah, di sini ada jenis-jenis leasing. Yang pertama ada finance leasing atau sewa guna usaha pembiayaan. Kedua ada operating lease, sewa menyewa biasa. Sales type lease, sewa guna usaha penjualan. Yang keempat yaitu mengurangi jumlah pinjaman berbunga tinggi. Lalu keunggulan dan kelemahan leasing. Yang pertama pembiayaan penuh, yang kedua harus dana lebih fleksibel, yang ketiga sumber pembiayaan alternatif, yang keempat off balance sheet, yang kelima arus dana, yang keenam proteksi inflasi, yang ketujuh perlindungan akibat kemajuan teknologi, yang kedelapan sumber pelunasan kewajiban, yang kesembilan kapitalisasi biaya, yang kesepuluh resiko keuangan, yang ke-11 kemudahan penyusutan anggaran. Nah, ini adalah 11 keunggulan dalam leasing. Lalu ada juga kelemahannya. Yang pertama ada denda. Perusahaan pembiayaan akan memberikan denda kepada nasabah yang tidak membayar angsuran pada waktunya karena tidak ingin menanggung kerugian. Denda yang diberikan bersifat harian dan akan terus diakumulasikan sampai Anda membayar angsuran berikut dendanya. Lalu yang kedua ada penyitaan. Jika Anda tidak melakukan pembayaran cicilan secara terus-menerus, maka Anda akan dihadapkan dengan sanksi yang lain. Pada awalnya mungkin Anda hanya akan dijatuhkan denda setiap harinya setelah jatuh tempo, biasanya 3 hari setelah jatuh tempo. Namun setelahnya Anda akan dikenakan status kredit macet atau lalu pihak perusahaan pembiayaan dapat menyita mobil Anda. Biasanya jika sudah lewat 2 bulan dari jatuh tempo. Nah, lalu yang ketiga ada penalti. Biasanya itu pihak leasing akan menarik setelah kita tidak melakukan pembayaran selama 6 bulan. Nah, setelah Anda dihadapkan dengan 2 saksi sebelumnya, bukan berarti Anda dapat melakukan pelunasan. Yang penalti itu artinya itu jika kita melunasi angsuran kita lebih awal dari jatuh tempo. Nah, kita tidak akan mendapatkan potongan bunga ataupun harga, tapi sebaliknya tindakan tersebut dinilai berpaling dari kesepakatan yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu antara nasabah dan perusahaan, sehingga tindakan pelunasan itu dinilai sebagai sebuah pelanggaran dan menghasilkan hukuman penalti. Oke, sekian, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.